Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para pemirsa TV Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Katanya Allah, wal 'asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, manusia itu hidupnya dalam kerugian. Al-insan di dalam kalimat Al-Quran tersebut umum. Yang dimaksud dengan al-insan adalah seluruh manusia, semua manusia. Yang laki, yang perempuan, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin. Semuanya dikatakan innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian, rugi. Kita bertambah hari, bertambah tua, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah renta. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah ringkih, tambah penyakitan. Hidup kita sebenarnya, saudara-saudara sekalian, tambah hari, tambah rugi, katanya Allah. Innal insana lafi khusrin. Kecuali yang tidak rugi, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wa amilus solihat, dan orang yang beramal salih, berbuat baik. Baik dia itu berbuat baik hubungannya dengan Allah maupun dengan makhluknya. Dan yang nomor tiga disebutkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Orang yang tidak rugi yang nomor tiga adalah orang yang saling nasihat menasihati, saling memberi wasiat mewasiati antar satu dengan yang lain dengan kebenaran dan kesabaran. Kalau ini saudara-saudara sekalian yang kita lakukan dalam hari-hari kita, maka insya Allah bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tualah kita. Tetapi perjalanan hidup kita tidak di dalam kerugian, tetapi dalam keberuntungan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk orang yang beriman? Yang pertama dikatakan yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang beriman? Kalau kita menjawab iya, kenapa kamu harus disebutkan orang beriman? Karena saya percaya kepada Allah. Amantu billah, percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikatnya Allah. Beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Beriman dengan para rasul. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan qada dan qadar. Semuanya dari Allah. Percaya saya beriman. Saudara-saudara sekalian, kalau itu hanya sekedar ucapan, tentu ada buktinya.
Sebagaimana kalau kita sebutkan, oh itu di dalam sekam itu ada api. Kenapa? Karena ada asap. Ini gula ini. Kenapa? Rasanya manis. Jadi ada tanda-tandanya. Kalau ada orang ngaku beriman, maka tandanya apa? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, saudara-saudara sekalian, disebutkan. Anna sya'airal imani arba'atun. Anna sya'airal imani, tandanya orang itu ada iman di dalam hatinya, ada 4 tanda. Yang pertama, orang yang beriman itu takwa. Yang nomor 2, tandanya orang beriman itu punya malu. Dan yang nomor 3, tandanya orang beriman adalah syukur. Tanda orang yang beriman yang nomor 4 adalah sabar. Itu disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Saudara-saudara sekalian, yang pertama tandanya orang beriman adalah takwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Para ulama mengatakan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah bisa wajib, bisa sunat. Larangan Allah bisa haram, bisa makruh. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Ada ulama mengatakan waqil at-taqwa al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi qaulan wa fi'lan. Yang dimaksud takwa adalah ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ikut kepada tindak langkahnya para sahabat, baik perkataan maupun perbuatan mereka. Gampangnya saudara-saudara kalau saya sebutkan, orang itu ada iman di dalam hatinya apabila dia itu menjalankan perintah Allah. Misalnya dia puasa. Kalau ada orang puasa, saya katakan di situ ada iman di dalam hatinya. Kenapa katanya ulama wa fi muawadati siyam dalalatun 'alal iman. Orang yang rajin berpuasa menunjukkan hatinya ada iman. Kalau ada orang rajin ke masjid, isyhadu, saksikan bahwasanya orang ini hatinya ada iman. Karena orang yang meramaikan masjid hanyalah orang-orang yang beriman, katanya Al-Quran. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, tandanya orang beriman itu punya malu. Al-haya'u, punya malu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat ini menegaskan kepada kita agar kita mempunyai rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang mengetahui langit dan bumi beserta isinya. Kalau ada orang berbisik-bisik, 2 orang, ketiganya ada Allah. Kalau dia berempat, kelimanya ada Allah. Kalau dia berlima, keenamnya ada Allah. Berapapun jumlah kita, Allah selalu mengawasi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dimanapun saja berada, kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar dengan itu, maka kita akan malu berbuat maksiat. Saudara-saudara sekalian, ini penting. Karena di akhir zaman sudah banyak orang yang melakukan maksiat tanpa malu, tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jangan sangka ketika dia berbuat maksiat kemudian didiamkan sama Allah, berarti Allah tidak mampu menyiksa dia. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulihimul amalu fasawfa ta'lamun. Fasawfa ya'lamun.
bakal tahu dia satu saat dibiarkan sama Allah berbuat maksiat sepuas-puasnya. Tapi awas, dia tidak sempat taubat. Tahu-tahu sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Dan dia berhadapan dengan Allah dengan rasa menyesal. Tiada ujungnya. Ini yang pertama. Orang Islam, orang yang beriman, tandanya yang nomor dua adalah orang beriman itu punya malu. Malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tandanya orang yang beriman yang nomor tiga adalah orang beriman itu syukur. Hidupnya selalu bersyukur. Saudara, syukur itu kalau kita berbicara, syukur itu ada tiga. Afadatkumun na'ma'u minni salasah. Ada tiga model syukur. Syukur dengan apa? Syukur dengan lisan. Ucapkan, biasakan alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Yang kedua, syukur dengan biljinan, dengan hati. Apa artinya? Yakinkan bahwasanya apapun yang kita rasakan, kenikmatan yang dirasakan kita, sejatinya adalah dari Allah. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Saudara-saudara sekalian, ini syukur yang nomor dua. Syukur dengan al-jinan. Karena kita tahu yang namanya nikmat, katakanlah kita minum, sejatinya kita tidak bisa membuat air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katanya Allah, coba air yang kamu minum itu lihat. Coba pikir, kira-kira kalau air yang biasa kita pakai sehari-hari itu ambles, tidak nyumber, tidak keluar lagi. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air? Jawabannya adalah Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Yang bisa mendatangkan air hanya Allah, Rabbuna, Tuhan kita, dan Tuhan semesta alam. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita akan bisa mendatangkan nikmat? Makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita nikmati itu. Coba, katanya di dalam surat Al-Waqiah disebutkan, afara'aitum ma tahrusun. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba lihat apa yang kamu tanam itu. Apakah engkau yang menumbuhkan? Am nahnu zari'un, atau aku? Manusia cuma taunya nancepin padi, kemudian dibiarkan disiram, tumbuh makin besar, kemudian berbuah. Siapa yang membuahkan? Ada kalanya ada yang rasa manis, ada yang rasa kecut. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yakinkan la haula wala quwata illa billah. Ketika mendapatkan nikmat, yakinkan dalam hati bahwasanya apapun yang kita rasakan, kullun minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor selanjutnya, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan tandanya orang beriman adalah orang beriman itu hidupnya selalu sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita ngaku beriman, jangan dikira tidak akan diuji sama Allah. Amma sibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Amasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka gampang saja masuk surga, nyelonong masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu yang pingin masuk surga dengan kita-kita ini, pingin masuk surga, belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu dari para aulia, daripada salihin, para sahabat, para anbiya, para nabi, para rasul. Bagaimana mereka? Massat humul ba'sa wad dharra. Hidupnya
dihadapkan, dirasakan dengan berbagai macam ujian. Berbagai macam tragedi. Mulai dari zaman Nabi Muhammad dilempar sama batu. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Musa dikejar-kejar. Subhanallah. Mau dibunuh saudara-saudara sekalian. Bahkan ada sempatnya dibunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Subhanallah. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita ngaku beriman, maka siap-siaplah akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah tidak jauh-jauh dari Al-Qur'an. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Sungguh aku akan uji engkau. Sungguh akan aku uji engkau dengan apa? Minal khauf, dari ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut bangkrut. Wal ju'i, dan diuji dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta benda kita. Wal anfusi was samarat, takut mati juga sama. Kita punya tanaman takut rusak. Wa basyiris sabirin. Maka kasih kabar kepada orang-orang yang bersabar itu, mereka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ketika mendapatkan musibah, dia berkata, inna lillah, kami ini dari Allah, miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara sekalian, sikap ini kita punya, kita miliki, hidup kita tidak akan menjadi rugi, saudara-saudara sekalian. Ada kesabaran di dalam hati kita, ada rasa syukur, ada rasa haya, malu kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita berumur pendek, apalagi diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak di dalam kerugian, justru kita di dalam kenikmatan dan di dalam keberuntungan, karena kita tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita di dalam liputan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami, wa auladana, dan putra-putri kami, wa talamidana, dan murid-murid kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka, ya Allah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh darimu, ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.